Siapa yang memandu? Yang memandunya adalah sang pemilik semesta. Di sini saya akan menampilkan bagaimana kecerdasan seorang sosok Kang Deddy Mulyadi ketika berpidato. Tidak ada teks, tidak ada buku dalam menyampaikan sebuah nasihat yang diberikan oleh beliau. Bahkan semua orang pun ikut khidmat menyaksikan ya pidato dari Kang Deddy Mulyadi. Yuk kita simak bersama. Dan siapa yang memberikan tongkatnya? Yang diberikan tongkatnya adalah alam semesta. Alam semesta ini itu punya ornamen alamiah yang disebut dengan leluhur. Maka leluhur itu dalam orang Sunda disebutnya karuhun. Maka kalau Abah karena orang NU, Abah meletakkan para karuhun itu, leluhur itu dengan bahasa para aulia, para ambia, para wali. Kesananya para sahabat sama meletakkan pada leluhur. Sehingga negara-negara yang meletakkan dirinya pada tanah yang dipijaknya, pada air yang diminumnya, pada udara yang dihisapnya, pada matahari yang membakar dirinya, dan dia berpegang teguh pada leluhurnya, saya melihat seluruh negara itu maju. Cuman perbedaannya adalah meletakkan leluhur pada tradisi itu di kalangan kaum NU, kaum Nahdien, dan kami kaum tradisi, dan meletakkan kerangka leluhur dalam konstitusi. Maka yang meletakkan leluhur dalam konstitusi itu adalah Inggris, Prancis, Jerman, Australia, Jepang, dan negara baru sekarang yang menjadi raksasa dunia yang berani berdiri tegap di depan Trump adalah Tiongkok. Apa sih sebenarnya yang membuat majunya Tiongkok? Yang membuat majunya Tiongkok itu adalah ada seorang anak kandung ideologis komunis yang dia memiliki watak berpikir ideologis komunisnya luar biasa, kemudian dia keluar dari cara berpikir umum, kemudian menekuni kapitalisme, belajar berkeliling dunia, memahami kapitalisme. Dia tentunya awalnya dibenci, tetapi kemudian dia berkata, sampai kiamat, karena orang Tiongkok nggak percaya kiamat, sampai kapanpun Tiongkok tidak akan mengalami kemajuan manakala mimbar-mimbar kita hanya diisi dengan bicara ideologi, tapi tidak pernah bicara bagaimana strategi meraih kemajuan dan kekinian. Maka anak kandung itu melakukan perubahan cara berpikir Tiongkok dari komunisme, kemudian dikelola basic ideologinya, dikelola gotong royongnya, dikelola ketahanan mentalnya, dikelola ketahanan lingkungannya, kemudian menjadi raksasa dunia. Kapitalisme dibangun di atas komunisme. Bayangin, bisnis Amerika dilakukan oleh individu. Individunya kemudian melahirkan pajaknya untuk kesejahteraan, dan dia bekerja secara individu. Kemudian negara membuat sistem kebebasan dia untuk berbisnis, berusaha, tapi rambu-rambu etika dalam usahanya, etika dalam bisnis, etika dalam politiknya sangat kokoh. Lahirlah raksasa. Tetapi ini lebih cepat lagi. Pebisnis dibungkus dengan namanya BUMN, menggerakkan ekonomi negara, menguasai tanahnya, menguasai airnya, menguasai udaranya, menguasai sumber daya alamnya, kemudian di backup oleh militer, di backup oleh agen intelijen, menggerakkan ekonomi lokal negaranya, kemudian mengekspansi negara-negara lain. Bayangin, negara membackup sebuah bisnis, apa yang akan terjadi? Raksasa yang tidak mungkin dikalahkan. Nah, out of the box adalah sebuah proses berpikir untuk merubah paradigma. Saya tidak ngerti perbankan, saya tidak ngerti komposisi anggaran, baca buku APBD pun saya jarang. Apa yang membuat kita bangkrut? Menggunakan standarisasi pikiran dalam manajerial yang rumit. Dalam perbankan harus lulus ini, lulus ini, lulus ini, lulus ini. Sertifikat 7 truk tidak akan punya arti kalau rasa dan cintanya tidak ada. Buktinya BJB hebat-hebat, lulus OJK, katipu 8 triliun. Apakah Jenderal Sudirman itu belajar ilmu militer sekolah di Amerika? Tidak. Apakah dia sekolah perang di Prancis? Tidak. Dia hanya seorang guru SMP Muhammadiyah. Apa yang membuat dia menang?
Satu, dia berserah diri pada Allah. Yang kedua, berserah diri pada semesta. Maka dia bersatu dengan seluruh alamnya, maka alam menjadi petunjuk hidupnya. Maka ketika musuh datang, hujan pun turun. Jangan ngomong mistik, Pak. Nggak ada. Bagi saya semua hidup ini ilmiah. Jadi hubungan manusia dengan seluruh alam dan lingkungan itu akan melahirkan sebuah kekuatan besar. CCTV yang banyak tidak akan ada arti di kantor, Pak. Nggak, menurut saya. Saya ini orang yang sampai hari ini yang teknologi modern nggak pernah lihat CCTV, Pak. Ngapain, Pak? Apa CCTV yang paling tajam dalam diri kita? Rasa kita. Rasa kita bisa membaca ini karyawan bohong atau tidak. Rasa kita bisa membaca ini karyawan kemudian nyelipin uang atau tidak, jujur atau tidak. Di mana rasa itu bagi seorang pemimpin? Ada pada mimpinya, ada pada getaran hatinya. Untuk itu pemimpin itu beda. Karena pemimpin beda, maka pemimpin tidak boleh melakukan yang orang lain melakukan. Maka pemimpin harus melakukan yang orang lain tidak melakukan. Kalau sudah jadi pimpin, kalau nakal harus pilih-pilih. Jadi kalau Pak Dirut nggak boleh lagi nakal sama karyawan, Pak. Kelasnya harus naik. Nggak boleh lagi karena dia beda, Pak. Makanannya harus beda, minuman beda, cara berpuasa beda. Pemimpin, Pak, kalau Anda ingin bebas hidup kayak orang lain, jangan jadi pemimpin, karena pemimpin itu Brahmana. Dalam kaidah kebudayaan, Brahmana, Waisa, Satria, Sudra itu bukan penggolongan manusia, tapi tingkatan manusia. Kata kaum Brahmana, ketika ada orang berjudi, biarin, namanya juga sudra. Tapi bukan dalam perspektif syariat ya, ini pandangan kebudayaan. Ya sudra itu kebahagiaannya itu kupluk-kupluk dan nggak gede dan nggak merugikan negara. Nyambung ayam, sudra. Joget-joget di tempat gelap, itu sudra. Karena sudra itu memperoleh kebahagiaan secara material. Gitu loh, ganti-ganti istri itu sudra. Karena meletakkan kebahagiaan pada aspek material. Sudra itu hukumnya cuman dua, bibir basah, kanyut basah. Sudra. Kalau sudra itu ya begitu. Kalau sudra itu yang diomongin itu. Nah, sehingga kalau kaum Brahmana, dia sudah sejak kecil filosof, ketatanegaraan, minumnya beda, puasa Senin Kemis, nggak puasa Senin Kamis lagi kayak Gus Miftah, karena kaum Brahmana tiap sehari puasa, sehari enggak, udah beda kelasnya, makomnya beda. Jadi kalau honornya beda, memang makomnya juga beda. Ini penting. Nah, ini tingkatan ini penting, beda, sehingga kalau dia bersinggah sana, bertahta, bukan dia tidak mau campur, tapi tingkatannya. Nah, sehingga Mas Sujiwo Tejo itu kenapa nggak setuju sama demokrasi? Kenapa? Mas Dedi, demokrasi itu dipilih, kata dia, nanti sudra jadi pemimpin. Jadi kalau sudra jadi pemimpin, yang diomonginnya bukan tata negara, bukan filsafat, bukan nambah istri, honor ditaikin, nggak puasa, makanan enak. Ini bahaya bagi negara. Jadi pemimpin itu sejak kecil sudah dibedakan. Nah, apa sih saya cerita ini? Apa? Cerita ini cerita perbankan. Cerita perbankan itu adalah cerita ketajaman pikiran dan baca pasar. Nah, karena cerita ketajaman, pertama, apakah kita akan bangkrut? Tidak akan pernah. Apakah kita tidak akan kompetitif? Tidak akan pernah. Selama apa? Selama niat kita dan kemudian diri kita ada. Kata orang Sunda itu ngawiraga sukma. Ngawiraga sukma itu dalam bahasa biologi disebutnya bersenyawa. Kemudian dalam bahasa kebudayaan manunggal. Kalau dalam bahasa Abah nauhin. Apa itu? Saya katakan ketika orang bekerja di BJB,
maka BJB menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidupnya. Itu penting. Apa yang merusak sebuah perusahaan, sebuah korporasi, sebuah lingkungan? Apa? Ketika yang mengisinya menjelekkan tempat dia bekerja. Kemana bercerita? Terbalik bang, terbalik. Maka korup di TNI nggak boleh anak buahnya, apapun yang terjadi nggak boleh bercerita keluar. Maka korup. Maka untuk itu kalau BJB ingin berhasil, seluruh pegawainya masukin barak militer. Serius saya. Serius. Ini nggak main-main. Masukin barak militer. Untuk apa? Persenyawaan, penyatuan jiwa. Dan di barak militer nanti akan ketahuan mana pegawai yang punya visi, mana pegawai yang asal-asalan. Dari situlah terjadinya seleksi. Alam yang akan menseleksinya. Disumpahin satu-satu. Saha anu nek maling KBJB, sanu tadi gawe KBJB, saumur hirup sia, 7 turunan sia, mau pernah berkah. Sumpahnya itu, Pak. Ini penting. Jadi menyatukan diri. Saya ini, Pak, orang yang paling gila dalam berspekulasi. Kenapa? Saya kalau ditanya, guru Kang Deddy Mulyadi di bidang ekonomi siapa? Ibu saya. Kenapa ibunya? Apakah ibunya ahli ekonomi? Enggak. Sekolah SD aja cuman kelas 2, baca tulis aja enggak. Kok bisa? Ya bisa. Dia sebagai ekonom ulung. Dari mana letak ekonom ulungnya? Anaknya 9, gaji suaminya hanya prajurit kepala, palang 3, tapi anaknya sehat-sehat, bisa sekolah, bisa kuliah, tak ada sejengkal tanah pun yang terjual. Bukankah itu ekonomi ulung? Negara kita ini sudah berapa ton emas yang diangkut? Sudah berapa juta, puluh juta, miliar meter kubik itu nikel dan kemudian batu bara yang diangkat. Sudah berapa puluh juta hektar hutan yang dibabat. Sudah berapa puluh miliar kubik pasir yang diangkat. Tapi kenapa hutangnya gede, kemakmurannya makin jauh? Padahal para menterinya dari dulu sampai sekarang lulusan terbaik. Kenapa? Satu hal, bekerjanya tidak menggunakan rasa dan hati. Bagaimana teman-teman ya tanggapan teman-teman tentang video tersebut, yang mana Kang Deddy Mulyadi ya selalu memberikan pesan-pesan bermakna teman-teman. Di sisi lain ya selalu menyelipkan nilai-nilai ajaran ya agama teman-teman. Ini sungguh luar biasa sih Gubernur Jawa Barat ini ya teman-teman ya. Ketika sudah berpidato, yes, ya semua terdiam ya teman-teman. Nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang bercanda. Ya semua khusyuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Entah ya, sehebat ini Kang Deddy ya. Tanpa teks loh, tanpa teks ya teman-teman ini. Beda teman-teman ya, sok bedakan dengan gubernur lainnya kalau ketika berpidato. Apakah selancar ini? Apakah ya hebat ini? Ya teman-teman, sok bedain. Kira-kira sama nggak? Ya. Intinya Kang Deddy menyampaikan itu semua ya dari hati teman-teman ya. Beliau pernah berkata dari hati, seperti itu ya teman-teman ya intinya ya. Oke teman-teman, itu di berikut ini, terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.